Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis multimedia presentasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Saya Iqbal Humaira sebagai moderator, lalu Hanisa Putri, Melinda Khairani, Silva Aljannah, dan Dovi Akerva sebagai penyaji. Alasan kami membahas materi pembelajaran berbasis multimedia presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Bung Hatta. Di sini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, pengertian pembelajaran berbasis multimedia presentasi. Yang ketiga, program aplikasi presentasi. Yang keempat, teknik pengembangan multimedia presentasi. Dan yang kelima, kelebihan dan kelemahan menggunakan aplikasi multimedia pembelajaran. Baiklah, langsung saja kami akan membahas materi tersebut satu persatu. Baiklah, materi pertama, definisi media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Hanisa Putri. Kepada Hanisa dipersilahkan. Baiklah, saya Hanisa Putri akan membacakan pengertian media pembelajaran. Media berasal dari kata medius yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara peserta didik, guru, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampaian pesan atau media. Media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran, yang mempunyai fungsi sebagai perantara pesan. Dalam pembelajaran, media memegang peranan penting dalam mencapai sebuah tujuan belajar. Hubungan komunikasi antara peserta didik dan pendidik akan lebih baik dan efisien jika menggunakan media. Peranan penting tersebut yaitu media sebagai alat bantu mengajar dan media sebagai sumber belajar yang digunakan sendiri oleh peserta didik secara mandiri. Media pembelajaran adalah alat atau bentuk stimulus yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat dan harus meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, media juga harus merangsang peserta didik mengingat apa yang sudah dipelajari serta memberikan rangsangan belajar baru. Hal ini juga dapat mengaktifkan peserta didik dalam memberikan tanggapan atau umpan balik dan juga mendorong peserta didik untuk melakukan praktek-praktek yang benar. Dalam proses belajar mengajar, hal utama yang harus diperhatikan oleh seorang peserta didik dalam menggunakan media adalah berkaitan dengan analisis manfaat dari penggunaan media tersebut. Terima kasih kepada Hanisa. Selanjutnya, definisi pembelajaran berbasis multimedia presentasi yang akan dijelaskan oleh Silva Aljannah. Kepada Silva Aljannah dipersilahkan. Terima kasih kepada Hanisa. Selanjutnya, definisi pembelajaran berbasis multimedia presentasi yang akan dijelaskan oleh Silva Aljannah. Kepada Silva Aljannah dipersilahkan. Baiklah, saya Silva Aljannah akan membacakan tentang definisi pembelajaran berbasis multimedia presentasi. Multimedia merupakan penggabungan dua kata, multi dan media. Multi berarti banyak, sedangkan media berarti perantara atau bentuk jamaknya berarti medium. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafis, animasi, dan video. Sedangkan presentasi adalah kegiatan berkomunikasi di hadapan hadirin dengan mengajukan suatu topik, pendapat, atau informasi, serta menjelaskan dan meyakinkan pendengar tentang hal apa yang akan kita bicarakan. Jadi, pengertian pembelajaran berbasis multimedia presentasi adalah kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks,
grafik, audio, gambar bergerak seperti video dan animasi dengan menggunakan link dan tool yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Sajian pembelajaran berbasis multimedia presentasi merupakan sajian pembelajaran yang dapat digunakan untuk menjelaskan materi yang sifatnya teoretis, digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak. Terima kasih kepada Silva. Selanjutnya, materi tentang program aplikasi presentasi yang akan dijelaskan oleh Dovi Akerva. Kepada Dovi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovi Akerva, NPM 201000134111095. Di sini saya akan menjelaskan tentang program aplikasi presentasi. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang Presentation Act 3. Presentation Act 3 dari Corel Corporation mempunyai fitur lengkap yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah usulan proyek, laporan, dan demonstrasi-demonstrasi yang interaktif, presentasi-presentasi multimedia, dan lainnya. Presentation Act 3 memiliki kemampuan untuk mengekspor file presentasi ke format PDF. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang KP Resenter. KP Resenter adalah program presentasi yang merupakan bagian dari K-Office, paket aplikasi Office terintegrasi dari desktop KDE. Format natif KP Resenter adalah XML, dikompresi dengan zip. KP Resenter juga dapat mengimpor presentasi dari Microsoft PowerPoint, Magic Point, dan OpenVoice. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Open Office Impress atau Presentation. Open Office Impress, dikenal dengan sebutan Impress, adalah perangkat lunak untuk membuat presentasi multimedia dan media interaktif. Open Office Impress ini memiliki cara kerja yang sama dengan Microsoft PowerPoint. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint, sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Terima kasih, Dovi. Selanjutnya, materi tentang teknik pengembangan multimedia presentasi yang akan dijelaskan oleh Melinda Khairani. Kepada Melinda, dipersilahkan. Baiklah, saya Melinda Khairani akan membacakan teknik pengembangan multimedia presentasi. Membuat program presentasi multimedia dengan PowerPoint dapat dilakukan dengan prosedur pembuatan seperti berikut. Yang pertama, identifikasi program. Dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara program yang dibuat dengan materi dan sasaran atau peserta didik. Yang kedua, mengumpulkan bahan pendukung sesuai dengan kebutuhan materi dan sasaran seperti video, gambar, animasi, dan suara. Bersamaan dengan itu, dilakukan juga penyusunan materi yang diambil dari bahan utama. Materi untuk PowerPoint sebaiknya dikemas menjadi uraian pendek, pokok-pokok pembahasan, atau pointer-pointer. Yang ketiga, setelah bahan terkumpul dan materi sudah dirangkum, selanjutnya proses pengerjaan di PowerPoint hingga selesai. Setelah itu dapat mengubah hasil akhir presentasi apakah dalam bentuk slideshow, web page, atau executable file. Setelah presentasi selesai dibuat dan tidak langsung digunakan, sebaiknya dilakukan review program dari sisi bahasa, teks, tata letak, dan kebenaran konsep. Selanjutnya direvisi dan siap digunakan untuk dipresentasikan. Baiklah, terima kasih kepada Melinda. Selanjutnya, materi tentang kelebihan dan kelemahan menggunakan aplikasi multimedia presentasi yang akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, saya Iva Humaira akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan menggunakan aplikasi multimedia presentasi. Adapun kelebihan menggunakan aplikasi ini, yang pertama, penggunaan media yang relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku sebagai alat penyimpanan data.
Yang kedua, sistem pembelajaran lebih kreatif, inovatif, dan interaktif. Yang ketiga, pendidik akan dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari bahan pembelajaran. Yang keempat, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi bergerak, atau video dalam satu kesatuan penyajian sehingga dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki tipe visual, auditif, maupun kinestetik guna tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Yang kelima, menambah motivasi belajar peserta didik selama proses belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, kelemahan menggunakan aplikasi multimedia presentasi. Yang pertama, hanya akan berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diprogramkan oleh aplikasi. Yang kedua, memerlukan peralatan atau komputer multimedia. Yang ketiga, perlu persyaratan minimal prosesor, memori kartu grafis, dan monitor. Yang keempat, kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan multimedia masih sangat perlu ditingkatkan. Yang kelima, pengembangannya memerlukan adanya tim yang profesional dan memerlukan waktu yang cukup lama. Baiklah, itulah kelebihan dan kelemahan menggunakan aplikasi multimedia. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah pembelajaran berbasis multimedia presentasi sangat penting diterapkan di dunia pendidikan, karena perkembangan teknologi mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan peserta didik saat ini. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi juga sangat erat hubungannya dalam pembelajaran. Multimedia berbasis presentasi sangat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang disajikan atau yang disampaikan oleh para pendidik secara cepat. Dengan menggunakan multimedia pembelajaran, sangat membantu proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan dari setiap materi pembelajaran. Baiklah, itulah penjelasan tentang materi pembelajaran berbasis multimedia presentasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.